Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Masirul muslimin jamaah Maghrib Masjid Al-Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, sampai dengan detik ini kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat jasmani, rohani kita, iman masih tetap melekat di dalam lubuk jiwa kita. Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayah, diberikan taufik, inayah, sehingga kita mampu untuk senantiasa beramal saleh. Mudah-mudahan diberikan kekuatan pula mempertahankan kesalehan kita sehingga dapat mengakhiri hidup ini dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Kita masih di dalam bab tahrimil ghadar. Larangan berlaku curang, mengingkari perjanjian yang telah dibuat atau sebuah kesepakatan. Kita sampai di hadis pertama membicarakan tentang ciri-ciri orang munafik ya. Kalau ada 4 ciri ini ada di dalam diri seseorang, maka dia merupakan benar-benar munafik. Kalau orang ada salah satu dari ciri ini berada di dalam diri seseorang, maka dia memiliki sifat-sifat munafik. Jamaah ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 ciri itu adalah hadis yang sudah biasa atau populer kita dengar, yaitu idza tumina khana, apabila dipercaya khianat. Kemarin sudah kita bahas. Wa idza hadatsa kadzaba, apabila dia bicara dusta. Lalu kemudian yang ketiga, wa idza ahada ghadara, apabila dia berjanji dia ingkar. Dan yang keempat, wa idza khasama fajara, apabila berselisih orang munafik itu dia senantiasa melampaui batas, tidak proporsional ya. Selalu melampaui batas. Jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ahada ghadara, apabila dia berjanji dia ingkar janji. Ini juga ada banyak di dalam kehidupan masyarakat kita, yaitu tentang orang yang ingkar janji. Lalu kemudian wa idza hadatsa kadzaba, ini juga banyak, dan hanya orang-orang yang beriman saja yang tidak sampai seperti ini. Apabila dia bicara dusta. Makanya ada hadis itu dikatakan di antaranya adalah jangan sampai kalian
bertutur kata itu lalu kemudian menyesal di kemudian hari. Ini wasiat atau pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Hati-hati di dalam menjaga lisan kita. Karena pernah seorang sahabat bertanya, apa yang banyak? Atau seorang sahabat minta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, singkat itu, kuffa alaika Allah. Hati-hati dengan lisan. Lisan bisa membawa seseorang ke surga, dan lisan itu juga bisa menjerumuskan orang ke neraka. Lisan membawa ke surga ya banyak sebetulnya yang kita lakukan. Kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Kita bersahadat itu dengan lisan kita. Lalu kita membaca Al-Quran juga dengan lisan kita. Kita sholat itu juga lisan ini juga ikut. Banyak berzikir menggunakan lisan kita. Ini kalau kita gunakan lisan itu dengan baik. Mengamalkan ilmu, memberitahu orang, itu juga bisa mengantarkan ke surga. Tetapi lisan juga bisa membawa ke neraka ketika tidak digunakan untuk sesuatu yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Antara lain tadi, dia berdusta, dia berbohong. Kalau berbicara dusta, itu juga menggunakan lisan. Karenanya berhati-hati di dalam menggunakan lisan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ilmu akidah kan ulama itu membagi, ada munafik itu ada dua ya. Yang disebut dengan nifaq i'tiqadi, nifaq secara keyakinan. Di dalam surat Al-Baqarah itu awal-awal ya, dari ayat keberapa itu sampai 20 atau ayat 8 sampai 20 itu membicarakan tentang orang-orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Apa lanjutannya? Wa ma hum bimu'minin. Nah, itu dan seterusnya sampai ayat 20 itu menceritakan tentang orang-orang munafik. Ada manusia yang dengan jelas dia mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi pada hakikatnya yang sebetulnya dia itu tidak beriman. Nah, ini bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri itu sempat tidak tahu kalau seseorang itu adalah munafik ketika di Madinah. Karena kemunafikan itu ada di dalam hatinya. Pura-pura beriman, tetapi dia menyembunyikan kekafirannya. Dia mengatakan beriman, tetapi sebenarnya mereka itu benci terhadap kalian umat Islam. Jadi kalau Islam itu jaya gitu, dia tidak suka. Sukanya itu kalau hancur. Kalau umat Islam bersatu, mereka tidak suka. Tetapi kalau umat Islam itu lalu kemudian bercerai-berai, maka kemudian mereka itu sangat suka.
yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Itu lanjutannya ayat. Dilanjutkan nanti bisa dibaca dari ayat 8 sampai dengan ayat 20 ya. Mereka itu menipu Allah. Jadi berpura-pura beriman kepada Allah. Bukan hanya Allah yang ditipu, tetapi juga orang-orang beriman. Karena ketika berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan, saya ini beriman, saya ini muslim gitu. Tetapi ketika bertemu dengan teman-temannya, setan-setannya dikatakan di dalam Al-Quran, mereka mengatakan, ya aku ini ya bolong ya gitu. Ini munafik. Padahal mereka hanyalah menipu dirinya sendiri. Maksudnya dia nipu Allah. Wong dia itu tidak beriman, mengatakan beriman, padahal hatinya tidak. Mereka itu menipu Allah. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka itu hanyalah menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi orang-orang munafik di Madinah juga tidak tahu. Itu Nabi, apalagi kita. Abdullah bin Ubay bin Salul itu dedengkot dari orang munafik. Dan mula-mula tidak ngerti Nabi. Kalau tidak diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sebenarnya mereka itu adalah orang-orang munafik. Mereka cuma berpura-pura di hadapan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu ya. Jika kalian memperoleh kebaikan, jika kalian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, mereka itu tidak suka sedih. Kalau kita membahas tentang politik ya, di kita ini juga banyak orang munafik sebetulnya, ya. Tidak ingin bersatu dengan sesama Muslim. Nah, itu menunjukkan memiliki sifat-sifat kemunafikan. Jika kalian ditimpa bencana, mereka bergembira. Jadi ketika perang Badar itu mendapatkan kemenangan karena dibantu oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat-sahabat bersama Rasulullah kembali ke Madinah. Dan mereka bersedih, mereka susah, tidak senang. Tapi ketika perang Uhud, mereka para sahabat bersama Rasulullah SAW pulang dari perang Uhud kembali ke Madinah. Apa yang mereka katakan? Loh, ya toh takkan dani kan begitu. Nah, seperti itu, ya, seperti itu. Karena banyak sahabat yang menjadi syuhada waktu itu, yang gugur di medan Uhud. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentang orang-orang munafik. Kita lanjutkan saja karena di dalam bab ini sudah dibahas sebetulnya tentang bab-bab munafik. Tentang janji ini juga, mengingkari janji juga telah dibahas di bab nomor 86 dan nanti dibuka juga. Jadi ayatnya yang sama oleh Imam Nawawi, diketengahkan ayat yang sama di bab nomor 86. Tahun berapa itu kita kaji 86? Ya, sudah 10 tahun yang lalu ya. Hadis yang berikutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu.
juga Ibnu Umar dan Anas radhiyallahu anhu. An Ibnu Mas'ud wa Ibnu Umar wa Anas radhiyallahu anhuma qalu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah yuqalu hadhihi ghadratu fulan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang curang, yang ingkar janji, itu nanti di hari kiamat itu akan diberi bendera, akan diberikan panji-panji, yaitu di hari kiamat. Jangan dikira itu tidak ditandai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di dunia itu, yang dulu pernah berjanji lalu kemudian diingkari janji itu, termasuk janji itu ya sumpah itu ya. Sumpah itu ada di situ yang terkenal ya sumpah jabatan. Di sumpah-sumpah itu kalau tidak dilaksanakan sesuai dengan sumpahnya itu, kelak di yaumil qiyamah itu akan diberikan panji, bendera mereka itu. Lalu kemudian yaumul qiyamah yuqalu hadhihi hadratul fulan. Dikatakan ini kecurangan si fulan. Jadi Allah menistakan mereka itu dengan menandai orang-orang yang curang di dalam kehidupan dunia. Mereka yang ingkar janji itu diberikan tanda dengan bendera. Benderanya tidak dibawa begini, ya. Nanti di dalam hadis berikutnya ada sebagian dari ulama hadis mengatakan bahwa lalu benderanya itu ada tandanya itu. Dikatakan juga semakin tinggi itu kebohongannya, ingkar janjinya itu semakin besar. Ada yang mengatakan bahwa di dalam benderanya itu tertulis di situ, ini dulu ingkar janji, berbohong, masalahnya begini. Ada tulisannya. Wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam. Tetapi Allah tentunya tidak rela ya ketika seseorang itu berdusta di dalam kehidupan dunia, lebih-lebih kebohongan, ingkar janjinya itu lalu kemudian tidak diketahui oleh manusia ketika hidup di dunia. Kira-kira banyak yang diketahui atau akhirnya enggak diketahui, Pak? Tentu banyak yang tidak diketahui. Dari sekian banyak orang yang berdusta, berbohong, ingkar janji itu banyak yang tidak diketahui oleh manusia. Mereka pintar menyembunyikan janji-janjinya itu, ingkar janjinya itu. Ya antara lain nanti itu yang berkaitan dengan ini ya, yang banyak bersumpah kalau jabatan itu kan ada sumpahnya itu. Apalagi dengan Al-Quran sumpah. Saya bersumpah. Ada yang pengalaman disumpah. Itu sumpah. Tapi seolah-olah ya tidak, itu diabaikan begitu saja. Padahal itu sangat berat. Sumpah atas nama Allah. Dia mengucapkan demi Allah, kan itu disumpahnya. Sumpah jabatan itu berat. Maka bentuk penghinaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang ingkar janji seperti ini, yaitu tadi antara lain ketika di yaumil qiyamah itu diberi tanda dengan apa? Bendera, dengan bendera. Benderanya seperti apa?
Kalau ingin tahu ya nanti tunggu yaumul qiyamah. Ya. Saya sendiri tidak tahu itu. Ya. Tidak tahu. Jadi ini kemudian dikuatkan lagi dengan hadis yang berikutnya. An Abi Sa'idin Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li kulli ghadirin liwa'un inda istihi yaumal qiyamah. Nah, ini baru di hadis yang ini baru dijelaskan. Jadi setiap orang yang curang itu akan diberikan bendera di yaumul qiyamah. Di mana letaknya bendera itu? Tidak dibawa di tangannya, tapi diletakkan di bokongnya. Dilem dari apa ya Allahu a'lam itu ya. Jadi benderanya itu ada di pantatnya, benderanya di belakangnya. Yurfa'u lahu biqadri ghadri ala wala hadira a'zamu hadran min amirin ammah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi bendera itu akan dinaikkan sesuai dengan kadar kecurangan. Ini di dalam hadisnya dikatakan begitu. Jadi bendera kecurangan, kebohongan, ingkar janji itu tingginya berbeda-beda. Semakin tinggi bendera itu menunjukkan bahwa kebohongan, kecurangannya itu semakin besar. Itu bisa ditanda begitu. Selain tadi dikatakan oleh ahli hadis mengatakan ada bermacam-macam itu tandanya, tulisan-tulisan tentang kecurangan yang dia lakukan, ingkar janji yang pernah dia perbuat di dalam kehidupan dunia ini. Macam-macam gitu ya, macam-macam tulisannya. Nanti bisa kita baca. Mudah-mudahan kita tidak termasuk itu ya. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk yang akan diberikan bendera oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Ya, kita bisa melihat. Lalu kemudian tidak ada orang yang paling besar kecurangannya ala wala ghadirin a'zamu ghadran min amirin ammah. Tidak ada yang lebih besar kecurangannya itu kecuali kecurangan yang melebihi kecurangan seorang pemimpin. Nah, berat itu ya. Pemimpin itu banyak yang dusta apa banyak yang jujur akhirnya. Itu nanti ada tandanya itu, jangan dikira. 280 juta dibohongi misalnya gitu ya, tambah dukur itu benderanya ya. Tambah tinggi. Tulisannya tambah akeh itu kebohongannya apa saja. Ya. Nah, ini diceritakan di dalam hadis itu seperti itu. Menunjukkan bahwa berbuat curang ini larangan yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sampai di dalam ayat-ayat yang diketengahkan oleh Imam Nawawi termasuk di dalam surat Al-Maidah ayat yang pertama itu yang kemarin kita bahas. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud ya. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Yang kemarin sudah kita sampaikan, kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau Allah itu mengawali firman-Nya dengan menyebut ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikan dengan seksama itu.
Perhatikan dengan sesama. Kalau itu kebaikan, maka anjuran perintah Allah untuk mengerjakan. Seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Allah berfirman di dalam ayat itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Selanjutnya adalah kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Menunjukkan bahwa kalau itu perintah, maka perintah itu tidak akan mampu yang mengerjakan selain orang yang benar-benar beriman. Begitu pula kalau larangan. Larangan itu tidak akan mampu melaksanakan atau meninggalkan larangan itu kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman itu pasti menepati janji. Kemarin sudah diceritakan yang banyak ingkar janji itu adalah melanggar janji adalah orang-orang kafir. Rasulullah SAW beberapa kali mengadakan perjanjian dengan orang-orang kafir, itu banyak mereka ingkar janji. Bagaimana dengan kehidupan sekarang? Ya berdoa barangkali begitu. Sekiranya itu dikatakan orang beriman yang ingkar, imannya kurang sempurna. Itu ya. Sama dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, tetapi kira-kira sedikit apa banyak orang Islam yang tidak puasa? Banyak. Kenapa begitu? Nah, itu karena imannya memang yang perlu dikoreksi, itu imannya. Yang mengaku dirinya beriman lalu kemudian tidak mampu melaksanakan ibadah puasa. Nah, itu imannya itu kurang benar. Karenanya Rasulullah SAW memperhatikan waktu-waktu sebelum Ramadan. Ada bulan Rajab, ada bulan Sa'ban. Itu digunakan untuk persiapan menghadapi Ramadan. Supaya imannya itu sempurna. Sehingga dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi seorang pemimpin itu tidak ada yang melebihi ingkar janjinya itu daripada seorang pemimpin, daripada orang lain. Dibandingkan orang lain, yang lebih besar kecurangannya adalah seorang pemimpin. Karena mereka itu yang kemudian banyak yang berdusta, banyak yang berbohong, banyak ingkar janji. Sekarang ini dunianya sudah terbuka, sangat terbuka informasi, sehingga masyarakat awam pun mengerti bahwa sang pemimpin itu dusta, ingkar janji atau melaksanakan janji. Pemimpin itu ucapannya benar atau buruk, orang awam sudah mengerti sekarang ini. Karena bisa dibuka lagi itu rekamannya. Dulu mengatakan begini, sekarang kok begini. Ya. Dia mengatakan begitu, kenyataannya Pak seperti ini. Semuanya sudah terbuka. Tinggal benderanya saja yang belum diterima. Ya, diterima. Ya, mereka banyak berkelit dari kebohongannya itu. Tapi orang-orang yang benar imannya, ya Allah sudah menjamin bahwa orang beriman itu tidak akan berdusta, berbohong, ingkar janji itu tidak akan, karena Allah memerintahkan supaya orang-orang beriman itu memenuhi
janji-janjinya itu. Jadi kalau janji itu supaya dilaksanakan. Hadis ini bisa kita ambil sebuah pelajaran bahwa hadis ini menerangkan betapa buruknya perbuatan curang itu, yang kemudian dibuat pelakunya itu dibuat malu di depan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi di yaumil qiyamah itu memang benar-benar ditandai. Perbuatan buruk apapun itu akan dinampakkan di dalam kehidupan akhirat. Orang-orang yang beriman saja yang kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesalahan-kesalahannya itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka menutupi aib orang antara lain, hal-hal yang seperti ini bukan perbuatan yang sepele, itu nanti sampai di dalam kehidupan akhirat. Orang yang suka membuka aib orang lain juga akan memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sudah kita pelajari di dalam kitab Riyadhus Shalihin, larangan untuk membuka aib saudara-saudaranya. Orang yang menutupi aib saudaranya di yaumil qiyamah juga ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman yang bertobat kepada Allah, dia berbuat salah, lalu dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ketika dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak dinampakkan di hadapan manusia yang lain. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selama orang yang berdosa itu tidak menceritakan dosanya itu kepada orang lain. Lalu dia bertobat kepada Allah. Allah itu menutup aib kita, kesalahan kita, dosa-dosa kita. Sementara manusia yang berdosa itu lalu kemudian membuka aibnya sendiri. Ini dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ketika dihisab di yaumil qiyamah hanya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai sebulan, kamu dulu melakukan begini. Tidak bisa mengelak kita. Pasti kita akan mengatakan, iya wahai Allah, benar, saya dulu pernah melakukan keburukan yang seperti itu. Lalu kemudian Allah memberikan ampun kepada orang-orang beriman yang suka menutupi aibnya, baik aibnya sendiri maupun aibnya orang lain. Tetapi bagi orang yang suka membuka aib orang lain, dibuka di yaumil qiyamah. Karenanya ada 5 tahapan di yaumil qiyamah itu. Di antaranya selain kita diperintahkan membuka buku catatan amal kita, lalu kita diperintahkan untuk membaca sendiri buku catatan amal. Kira-kira eling apa ndak? Aku dhisik tahu ngene eling ndak? Semua ingat itu apa yang kita pernah perbuat. Disuruh membaca sendiri. Setelah itu diadakan tanya jawab di situ. Dibuatkan BAP gitu ya, BAP. Ada pertanyaan berdasarkan buku catatan amal kita. Apa benar dulu begini, apa benar dulu begitu. Nah, sesuai dengan catatan buku amal kita. Tidak hanya itu, kita diperintahkan juga untuk melihat rekaman kehidupan kita. Nah, kita tidak bisa mengelak. Dan itu juga disaksikan manusia-manusia yang lain. Apa saja yang kita lakukan selain orang-orang yang bertobat kepada Allah,
maka keburukan itu nampak di dalam film kehidupan kita. Ada audio visualnya juga. Jadi malaikat juga ada yang nyuting, ada yang tukang edit juga ada di situ ya. Jadi yang bertobat ya kita akan melihat dulu, saya dulu berbuat begini kok sekarang tidak ada itu. Itu akibat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat mohon ampun itu bisa yang ada yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita. Sehingga film itu pun tidak nampak di hadapan kita. Dan puncaknya adalah ditimbang di derajat Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan manusia ini dimasukkan surga atau neraka. Itu di yaumil hisab. Jamaah ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi diingatkan bahwa ada penghinaan Allah terhadap orang-orang yang curang, orang-orang yang ingkar janji ketika hidup di muka bumi dan kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan akhirat itu, yaitu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih orang-orang yang ketika hidup di dunia ini kakonangan gitu ya. Nah, mereka senang-senang saja itu. Tenang-tenang saja. Seolah-olah mereka masih menjadi orang yang terhormat di hadapan manusia yang lain. Tetapi bagaimana kelak kehidupannya di yaumul qiyamah? Nompo bendera gitu. Seperti itu ya. Mereka menjabatkan panji-panji itu. Bukan panji-panji penghargaan, tetapi panji-panji penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir di dalam bab ini, mudah-mudahan pas waktunya. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kalau ada hadis lalu kemudian qala Allah taala disebut hadis apa? Hadis qudsi. Salah satu anna khasmuhum yaumal qiyamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada 3 golongan yang menjadi musuhku. Nah, ini Allah yang mengatakan ada 3 golongan kelompok manusia yang kelak di yaumil qiyamah itu jadi musuhku. Bagaimana dahsyatnya seseorang itu bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat dahsyat. Rajulun atabi summa ghadara. Orang yang bersumpah atas namaku, kata Allah. Bersumpah atas nama Allah itu diawali dengan apa? Ada wallahi. Ya kalau diterjemahkan itu demi Allah. Supaya orang lain percaya itu demi Allah. Orang bersumpah-sumpah seperti itu mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kelak di yaumil qiyamah dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dijadikan musuh oleh Allah itu ya tentunya tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira itu remeh. Saya bersumpah, padahal berapa kali kita lihat itu di depan mata kita. Ucapan itu yang diucapkan oleh pejabat-pejabat kita diawali dengan demi Allah. Mudah-mudahan mereka benar-benar melaksanakan sumpahnya itu sebagaimana sumpah mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala.
Rajulun a'tabi summa ghada, dia bersumpah mengatasnamakan Allah lalu dia ingkari sumpahnya. Ini orang yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun ba'a khurra fa'akala samana, orang yang menjual orang lain lalu kemudian dia pekerjakan, dia mendapatkan keuntungan dari mengerjakan orang lain. Yang sekarang ini bahasa disebut dengan trafficking gitu ya, menjual orang. Ini hadisnya tinggal satu saja yang belum kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini, karena waktu sudah masuk waktu Isya, mudah-mudahan yang sedikit ini menambah ilmu bagi kita, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang-orang sifat-sifat yang seperti ini. Kita menjadi hamba-hamba Allah yang dapat melaksanakan janji-janji kita, sehingga kita diselamatkan hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.